Aku pengen ngajak teman-teman yang mau tahu masalah. Jadi aku baru aja rilis video klip namanya rilis lagu namanya Penasehat, dan video klipnya baru aja rilis di YouTube di jam 7 tadi, 7.15. Dan buat kalian yang pada penasaran gimana sih kualitas seorang Nova Nanggono membuat video klip, bisa langsung merapat ke sini kawan-kawan. Kita nobar di laptopku, laptop kerjaan sini. Karena kita nggak ada proyektor, jadi kalian nanti bisa nikmatin video klip gue tuh di rumah aja juga bisa. Tapi untuk vibes yang lebih, soalnya aku bakal jelasin kenapa lagu ini rilis dan kenapa juga aku ngebuat musiknya sedemikian rupa dan visual yang sedemikian rupa. Kenapa? Aku bakal jelasin di akhir. Dan buat teman-teman yang pada penasaran bisa berjajar di sini, kita sama-sama aja ya. Atau kalian bisa dengarkan. Kalau kalian pengen nyantai sambil di pinggir-pinggir, nggak mau lihat visualnya, bisa dengerin juga. Enjoy your life. Oke, ini dia. Aku promosiin buat teman-teman di sini spesial Penasehat. Ya, selamat berteriak bangkit. Ya, aku benci sendiri karena itu tak ramai apalagi sendiri. Tidak semai benih kedamaian di sekitar kedai dan kantor properti hasil pajak anak baik. Tetap nikmati meski mama suruh balik tanpa pena. Mana bisa beri nasihat gaya warkop lagi empat sehat bicarakan. Tinggal lagi tulis luka, awam lihat suka, pandai kusembunyikan duka. Cinta baik dan setiap pagi basuh muka, makin lebih dinari jadi masalah. Kalau nggak tahu posisi, opportunity baik sayur tambah nasi. Oposisi baik berorupsi, biar semua kenali sebelum lepas kendali. Aku bisa jamin, karena yang pertama kawan-kawan, yang harus kalian tahu dari apa yang aku buat kali ini, ada 3 aspek yang harus kalian pahami bahwa aku menekankan pada lirikalitas. Kita persingkat aja judul jadinya kan. Kedua, audio, dan ketiga visual. Untuk lirik, kalian bisa persingkat itu dengan penasehat atau penasehat atau pernah sehat atau apalah terserah kalian, itu intinya. Untuk lirik ya. Jadi di sini bukan aku yang jadi penasehat. Bisa sih kalau kalian nganggap aku penasehat kalian dari lagu ini, karena kalian dapat message yang gue berikan, atau juga kalian bisa nganggap aku butuh penasehat. Oke? Dan kalau itu juga nggak kalian dapat, kalian tahu kan storyku gimana dari dulu aku nama Doggy Dog. Dan sekarang aku kayak gini, yaitu karena aku pernah sehat. Aku nganggap kesakitanku yang dulu itu adalah kesehatanku. Dan apa ya, kayak aku yang sehat sekarang nih, sebenarnya aku lagi sakit, batuk pilek. Oke, itu dia. Untuk dari segi lirik yang bisa kalian tangkap. Jadi kenapa bisa aku bikin lagu sedalam itu? Ya karena menurutku untuk kita naik ke atas kawan-kawan, bukan dengan cara nginjek orang, tapi kita selami diri kita lebih dalam. Itu yang aku lakuin. Jadi buat kalian yang bermusik dan kalian buntu arahnya mau kemana, karena percuma kita berada di situasi peperangan yang gak akan kita menangkan. Contohnya demo, karena gak mungkin bisa demo itu kita menangkan dengan ideologi kita selama sistem di negara ini masih kapitalis kawan-kawan. Itu yang harus kalian tanamkan. Aku juga nggak nyalahin orang yang demo-demo sekarang ini, karena itu adalah bagian dari propaganda yang dilakukan oleh kawan-kawan dengan ideologinya masing-masing. Ada yang sosialis, komunis, atau mau cukur alis. Wih, oke. Jadi itu dari segi lirik. Yang kedua dari segi audio. Kalian paham kan kalau industri musik sekarang ini dituning di nada A dengan frekuensi 440 ya kan? Dan aku mainkan eksperimen di sini.
berdasarkan pengetahuanku soal musik-musik Gregorian yang dilakukan oleh bangsa Romawi yang sampai sekarang kerajaan yang masih bertahan hidup, maksudnya kerajaan yang masih bertahan di era sekarang adalah kerajaan Vatikan. Kalian harus akui itu. Mungkin kalian nggak paham kan kalau itu bentuk kerajaan. Dan mereka memainkan musik yang namanya Gregorian di lagu-lagu gereja mereka. Kalian paham kan gimana itu? Dan tuningan ada A mereka itu di frekuensi 432. Nada A di frekuensi 432. Dan aku mainkan itu di musikku yang ini. Apa harapannya? Jadi musik Gregorian itu sangat menenangkan. Kalau kalian bisa cek di YouTube atau gimana-gimana. Jadi dulu tentara Nazi membuat propaganda yang tadi itu. Jadi musik jadi 440 untuk bisa mengontrol kalian semua. Jadi 440 itu adalah musik frekuensi untuk kecemasan. Jadi ketika kita cemas, maka doktrin yang mereka berikan bakal cepat masuk di otak kalian. Soalnya hanya ketakutan aja yang bikin kita tuh mudah dikontrol, kawan-kawan. Udah cukup waktunya kan? Oke, untuk visualnya kalian lihat sendiri aja di YouTube. Thank you kawan-kawan. Respect buat kalian semua yang masih bertahan di jalur ini.